Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini yaitu pembahasan materi pelajaran SBDP dan IPA tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama SBDP ya. Setelah minggu lalu di tema 1 kita mempelajari tentang pola lantai. Siapa yang masih ingat? Ya, pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari saat menari, dimana pola lantai ada dua jenisnya, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, kalau sekarang kita bahas adalah tentang jenis tarian. Nah, jenis tari itu ada 3. Pertama, tari tunggal. Ya, tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh seorang penari. Ya, disebut juga tari individu. Nah, maaf ini salah ketik saya. Tari individu itu disebut juga dengan tari tunggal, dibawakan oleh seorang penari. Nah, adapun tarian yang dibawakan dengan tari tunggal adalah tari golek, gambyong dari Jawa Tengah, batik, dan bondan. Nah, ini yang Bu Guru cantumkan adalah tari gambyong dari Jawa Tengah ya. Kemudian jenis yang kedua adalah tari berpasangan. Apa itu tari berpasangan? Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Contohnya tari perang Sugrowo, kemudian ada tari serampang 12. Nah, ini tari serampang 12. Yang saya kasih adalah tari serampang 12 dari Sumatera Barat ya. Tuh, kalau pasangan berarti ada temennya ya, bisa laki-laki dan perempuan atau juga perempuan dengan perempuan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tari kelompok. Apa itu tari kelompok? Tari kelompok adalah tarian dibawakan oleh 3, 4 sampai 5 orang bahkan lebih ya penari. Jadi banyak kalau tari kelompok, paling minimal 3 orang ya. Nah, adapun contoh tari kelompok adalah tari pendet dari Bali. Nah, ini tari pendet. Kemudian tari lenso dari Ambon, pajaga gilireng dari Sulawesi yang ada di buku kalian ya. Kemudian ini yang saya tampilkan adalah tari saman dari Aceh ya. Kemudian IPA-nya adalah, nah, yang kita bahas IPA-nya di sini adalah adaptasi pada hewan ya. Kalau kemarin sudah ciri khususnya ada yang misalnya kepada hewan. Sekarang adaptasinya. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi adalah menyesuaikan diri pada makhluk hidup ya. Jadi Allah menciptakan hewan juga dengan segala bentuk tubuhnya itu disesuaikan dengan kehidupannya. Nah, adapun tujuannya, yang pertama adaptasi ini tujuannya adalah melindungi diri dari musuh. Contoh, autotomi artinya itu memutuskan ekor ya pada cicak. Nah, cicak begitu ada musuhnya dia akan memutuskan ekornya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian bertahan hidup agar tetap bisa hidup ya. Jadi hewan tersebut melakukan adaptasi. Nah, contohnya apa? Hibernasi. Hibernasi itu artinya menonaktifkan diri, artinya tidur panjang di musim dingin, dan hal ini terjadi pada beruang. Nah, kemudian ini ada namanya mimikri. Mimikri ini terjadi pada bunglon, menyerupai warna di tempat dia hinggap. Kemudian ini ada terenggiling. Begitu ada musuhnya, dia melindungi dirinya atau beradaptasi dengan menggulungkan badannya seperti bola. Nah, ini unta. Di punuk unta di sini adaptasinya untuk bertahan dirinya adalah dengan menyimpan cadangan makanan dan minuman di punuknya. Kemudian berbulu mata tebal agar tidak terkena debu, dan kakinya pun tebal dan besar agar tidak terperosok ketika berjalan ya, karena sebagaimana kita ketahui unta itu hidup di gurun pasir. Kemudian di sini ada kamuflase. Nah, kamuflase itu hewan menyerupai tempat dia hinggap juga. Nah, ini itu sangat mirip dengan warna dedaunan ya.
Nah, adapun adaptasi morfologi. Nah, ini morfologi itu bentuk tubuh ya. Jadi di sini ada contohnya itu morfologi atau bentuk tubuh untuk beradaptasi ada pada burung ya. Lihat di sini paruh burungnya kecil ya, itik paruh burungnya seperti ini karena dia jenis makannya adalah ikan atau cacing ya. Kemudian di sini elang karena dia pemakan ular, ayam dan kelinci, maka bentuk paruhnya agak sedikit runcing. Kemudian ini ada burung pipit, bentuk paruhnya ya atau mulutnya ini agak berbeda karena jenis makanannya adalah biji-bijian. Nah, ini agak panjang sedikit. Burung pelatuk, paruhnya agak panjang karena dia pemakan jenis serangga. Nah, ini ada burung pelikan, panjang sekali ya karena dia makanannya adalah ikan ya, masuk ke dasar laut nih. Kemudian ayam, paruhnya agak kecil karena yang dia makan adalah biji-bijian dan cacing. Nah, ini namanya adaptasi morfologi, disesuaikan dengan anggota tubuhnya sesuai dengan jenis makanannya. Nah, adapun manfaat hewan dan tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia ya. Manfaat hewan bisa kita jadikan sebagai bahan obat ya, contohnya cacing. Kemudian bahan makanan, dagingnya kita bisa makan ya. Kemudian bahan pakaian, contoh kulit domba. Nah, itu bulunya bisa kita jadikan sebagai mantel atau selimut. Bahan kerajinan, kulit buaya, kulit ular bisa jadi tas. Objek uji coba, kodok ya, itu kita bisa lihat organ tubuhnya kalau ada di praktek kedokteran atau ilmu IPA ya. Kemudian membantu pekerjaan manusia, contohnya adalah delman, tenaganya bisa dimanfaatkan. Kemudian adapun manfaat tumbuhan bagi manusia, satu, bahan hiasan. Nah, ronce-roncean itu berasal dari tumbuhan, biji-bijian ya. Bahan makanan, sayuran, bayam, kangkung dan lain sebagainya, buah-buahan itu jadi bahan makanan. Bahan pembuatan kain ya, contohnya seperti dijadikan benang. Kemudian penghasil oksigen. Nah, dari daun-daun, dari udara atau oksigen yang dikeluarkan dari tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Kemudian bahan obat, jahe, kencur ya, itu adalah bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Menyerap karbon dioksida ya, selain tugasnya memberikan oksigen, mereka juga menyerap karbon dioksida. Nah, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.